Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengarkan kisah ini senantiasa dalam lindungan Allah, dilapangkan rezekinya, dan dikokohkan hatinya dalam setiap ujian hidup. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan, tapi ketika kesetiaanmu dianggap hal sepele oleh orang yang kau perjuangkan. Namaku Nisa, perempuan biasa yang selalu percaya bahwa kesetiaan adalah bagian dari ibadah. Sudah 9 tahun aku mendampingi suamiku, Arman. Dari nol, dari kontrakan sempit, sampai sekarang kami punya rumah kecil di pinggiran kota. Hidup kami tidak mewah, tapi cukup. Arman tak pernah kasar, hanya akhir-akhir ini, ia seperti membawa beban rahasia yang tak bisa dibagi. Pagi itu, aku hendak mencari dokumen penting di lemari kerjanya. Tapi sebuah amplop putih mengalihkan perhatianku. Lusuh, tapi rapi. Tidak ada nama. Hanya tulisan tangan kecil di pojok kanan. Untuk Mas Arman, dari Maya. Dek, tanganku gemetar. Aku tahu aku tak seharusnya membaca yang bukan untukku. Tapi rasa penasaran itu melawan logikaku. Saat kubuka perlahan, isi surat itu menghantam hatiku lebih keras dari peluru. Mas, malam kemarin adalah malam paling indah bagiku. Aku masih tak percaya kini aku menjadi istrimu yang sah. Semoga Mas bisa adil padaku dan istri pertama Mas. Aku tidak ingin menjadi duri di hati perempuan lain. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai. Surat itu bukan sekadar kertas. Itu adalah bukti pengkhianatan. Arman, suamiku, telah menikah lagi. Dan aku tak tahu sejak kapan ia menyimpan rahasia ini. Air mataku jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, ini baru permulaan dari luka panjang yang harus kupeluk sendirian. Ada saatnya air mata menjadi saksi paling jujur atas duka yang tak bisa diucapkan. Surat itu masih kusimpan. Kuselipkan lagi ke tempat semula, seolah aku tak pernah membacanya. Tapi hatiku tak bisa lagi menata detak dengan damai. Sejak saat itu, Arman berubah di mataku. Bukan lagi suami yang kubanggakan di hadapan tetangga atau kusebut dalam doa panjangku selepas tahajud. Malam itu, aku memandangi wajahnya saat ia pulang. Lelah, matanya sembab. Ia bilang, "Maaf tadi malam rapat sampai larut." Aku tersenyum. Bukan karena percaya, tapi karena aku tahu, diamku lebih mulia daripada makianku. Aku masuk kamar, menutup pintu pelan. Lalu duduk di sajadah. Menatap sajadah itu seperti menatap medan perang. Allah, jika ini bagian dari takdirku, tolong kuatkan. Tapi jika ini ujian, jangan biarkan aku kalah dengan bisikan setan. Air mataku jatuh. Namun wudu tetap kulakukan. Isya tetap kutunaikan. Sebab aku tahu, amarah hanya akan menambah luka, tapi sabar akan membuka jalan menuju surga. Beberapa hari berlalu. Aku diam. Arman tetap pulang seperti biasa, bahkan kadang lebih perhatian. Ia membelikanku jilbab baru, makanan kesukaanku, dan tiba-tiba mengajakku umroh akhir tahun. Tapi aku tahu, itu bukan cinta. Itu rasa bersalah yang sedang mencari tempat bersembunyi. Pagi itu, aku melihat Arman diam-diam menelepon seseorang di teras. Suaranya lembut. Seperti saat dulu ia meneleponku di awal pernikahan. "Sayang, aku akan kesana nanti sore." "Iya, jangan khawatir. Aku tetap jaga Nisa. Aku hanya butuh waktu." Aku remuk, tapi aku masih diam. Bukan karena tak tahu, tapi karena aku sedang menunggu. Apakah lelaki ini akan jujur, atau terus membuatku seolah hanya wanita pertama yang bisa ditukar diam-diam? Hari itu, aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik sabar yang bisu. Bukan karena aku ingin marah, tapi karena aku ingin tahu, apakah hatinya masih punya sedikit ruang untuk kejujuran? Aku masak seperti biasa. Meja makan tertata rapi. Anak kami, Aira, duduk sambil membaca buku hafalan. Arman pulang dengan senyum yang sudah mulai kupelajari. Senyum palsu. "Makan, Mas," ucapku tenang. Kami duduk bertiga. Sejenak seperti keluarga bahagia.
Tapi jantungku berdetak tak beraturan. Aku sudah siap, Mas. HM. Aku mau tanya, tapi tolong jawab dengan jujur. Ya. Mas nikah lagi, ya? Ia terdiam. Sendok di tangannya jatuh. Aira menatap bingung, lalu kutegur pelan agar masuk ke kamar. Jawab, Mas. Aku cuma butuh satu kata, iya atau tidak. Lelaki itu menunduk. Matanya berkaca. Maaf, Nisa. Aku, iya. Dek. Dunia rasanya membisu. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Justru saat kejujuran itu keluar, aku merasa lebih lega daripada saat menahan kepalsuan. Sudah berapa lama? Hampir setahun. Siapa namanya? Maya. Aku berdiri, meninggalkan meja makan yang masih penuh. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tak ingin makanan itu terasa pahit di depan anakku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu. Doa panjang tak lagi mengalir seperti biasanya. Yang ada hanya tanya, kenapa? Ya Allah, apa aku kurang? Apa aku tak layak dibahagiakan? Lalu aku sadar, ini bukan soal layak atau tidak. Ini adalah tentang bagaimana Allah menguji hati yang ingin masuk surga dengan jalan kesabaran. Di kamarku, aku menatap cermin. Wajahku tampak tenang, tapi hatiku porak-poranda. Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga Aira? Kalau aku bertahan, sanggupkah aku melihat Arman pulang dengan dua cinta? Konflik ini baru dimulai. Tapi satu hal yang kupastikan, aku akan berjuang bukan untuk cinta Arman, tapi untuk ridho Allah. Hari-hari setelah pengakuan Arman, bagai berjalan di atas bara. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, mencuci, mengantar Aira sekolah, menghadiri pengajian ibu-ibu. Tapi lidah-lidah tetangga mulai berbisik. Kasihan Nisa, kalah saing sama perempuan muda. Udah diselingkuhi, masih mau ngurus suami. Aku tersenyum tipis, seolah tak mendengar. Tapi tiap kata mereka, menyayat lebih dari silet. Mereka tak tahu aku mendiamkan karena aku sedang berperang dalam diriku sendiri. Lalu, kabar itu datang. Maya ingin bertemu. Bukan Arman yang bilang, tapi ibu mertuaku. Kamu harus kuat, Nisa. Jangan kelihatan lemah. Kamu istri pertama, kamu yang utama, ucap ibu. Tapi nadanya lebih seperti menyuruhku bertahan demi harga keluarga. Pertemuan itu terjadi di rumah makan kecil. Maya datang dengan wajah yang terlihat tenang, muda, sederhana, dan sopan. Maaf, Mbak Nisa, aku nggak pernah niat merebut Mas Arman. Tapi kami saling jatuh cinta, dan dia bilang akan tetap adil. Aku tersenyum, dingin. Adil? Apa kau tahu luka seperti apa yang kubawa sejak membaca suratmu? Maya tertunduk. Aku siap mundur kalau Mbak mau. Aku terdiam. Tidak, bukan itu yang kubutuhkan. Yang kubutuhkan bukan Maya mundur. Bukan Arman kembali penuh padaku. Tapi aku butuh berdamai dengan diriku sendiri, agar aku bisa menghadapi semua ini dengan kepala tegak, tanpa dendam, tanpa hina. Sepulang dari pertemuan itu, aku sujud. Lama. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya di hadapan Allah, setelah sekian hari kutahan. Ya Allah, jangan biarkan hatiku kotor karena perih ini. Jangan biarkan aku kalah hanya karena ingin menang di mata manusia. Aku tahu, jalan menuju surga memang tak selalu lurus. Kadang ia dipenuhi duri, air mata, dan pengkhianatan. Tapi aku akan terus melangkah. Bukan demi Arman, tapi demi hatiku, dan surga yang kupertahankan. Aku kira badai telah lewat. Tapi ternyata, badai yang sebenarnya baru dimulai. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Maya, Arman mulai berubah. Ia semakin jarang di rumah, sering lembur, dan mulai jarang menyentuh anak kami, Aira. Bahkan saat Aira sakit demam tinggi, Arman hanya mengabari lewat pesan. Maaf, Nisa,
Aku harus temani Maya yang sedang hamil muda. Dia mual parah. Hamil. Tubuhku lemas. Kupeluk Aira yang menggigil di pelukanku. Aku menangis, tak lagi bisa menyembunyikan rasa hancur yang sejak awal kutahan. Maya hamil, dan aku di sini, merawat anak pertama kami sendirian. Malam itu, aku duduk sendiri di beranda. Sepi. Bahkan suara jangkrik pun seperti tak ada. Hanya aku dan langit yang menyaksikan hati seorang istri yang hampir patah. Aku buka mushaf kecil yang selalu kusimpan di rak. Kubaca perlahan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal 46. Tapi, sampai kapan aku harus sabar? Sampai harga diriku habis? Sampai anakku tumbuh tanpa kehangatan ayah? Keesokan harinya, aku pergi ke rumah ibu. Kutitipkan Aira. Lalu aku berdiri di depan rumah Maya. Kali ini, bukan untuk bicara baik-baik, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang harus kudengar langsung dari mereka berdua. Arman kaget melihatku. Maya pun tertegun. "Nisa, kamu ngapain kesini?" Aku minta penjelasan. Bukan tentang pernikahan kalian, tapi tentang keadilan yang Mas janjikan dulu. Di hadapan mereka berdua, aku bicara. Aku bukan wanita suci. Aku pernah marah, pernah kecewa. Tapi aku juga bukan istri yang bodoh. Aku butuh kepastian. Apakah aku masih dianggap istri, atau hanya penjaga rumah yang kau tinggal sesekali? Arman menunduk. Maya terdiam. Aku akan beri waktu, Mas. 2 minggu. Kalau Mas tetap tak bisa adil, aku yang akan pergi. Tapi bukan karena kalah. Tapi karena aku ingin melindungi diriku dari dosa menyimpan benci terus-menerus. Hari itu, aku tak menangis. Tapi hatiku berteriak. Karena mencintai itu tidak selalu berarti harus memiliki secara utuh. Aku pulang, peluk Aira erat-erat, lalu berbisik. Kalau nanti ayah tak tinggal bersama kita lagi, jangan benci dia, Nak. Karena ibumu memilih bahagia, meski sendiri. 2 minggu yang kuultimatum pada Arman, akhirnya berlalu. Tak ada perubahan. Arman tetap seperti biasa, hadir tak penuh, pulang dengan wajah lelah, dan tetap membagi waktu seolah aku ini nomor 2. Bahkan, malam terakhir itu, dia lupa ulang tahun Aira. Aira menangis diam-diam. Kupeluk dia dan berkata, "Nak, jangan berharap manusia sempurna. Bahkan ibu pun sering salah. Tapi kita masih punya Allah. Dia tak pernah lalai, tak pernah lupa." Malam itu, aku menulis 1 surat. Surat pamit, bukan dengan dendam, tapi dengan keikhlasan yang telah lama kupupuk dalam sujud panjangku. Untuk Arman. Aku pernah mencintaimu sepenuh hati. Aku pernah mengorbankan mimpiku demi mendampingimu. Tapi setelah semua ini, aku sadar, aku terlalu sibuk mempertahankan rumah yang kau bakar diam-diam. Maka biarlah aku yang pergi. Bukan karena kalah, tapi karena aku tahu, surga tidak hanya berada di bawah kakimu. Surga juga ada dalam keikhlasanku untuk tidak terus tersakiti. Aku pamit. Nisa. Pagi itu, aku berpamitan pada ibu mertuaku. Tangis beliau pecah, memelukku seolah melepas anak sendiri. "Maafkan Arman." "Ya, Nisa, ibu tak bisa membelamu seperti seharusnya." Aku hanya tersenyum. Ibu tidak salah. Allah tahu, aku tetap ingin jadi menantu ibu, meski bukan lagi istri anak ibu. Aira kutuntun dengan tenang. Kami pindah ke rumah kecil peninggalan almarhum ayahku. Sederhana, tapi cukup. Aku mulai mengajar ngaji anak-anak di musola kecil. Perlahan, hatiku damai. Kadang Arman menghubungi, menanyakan Aira, menyesali keputusan yang dia anggap gegabah. Tapi aku sudah tenang. Luka itu sudah tak perih. Karena aku tahu, setiap luka yang kuterima adalah jalan untuk lebih dekat pada Allah. Hari-hari berlalu. Kini aku bukan lagi istri Arman. Tapi aku masih ibu yang utuh untuk Aira. Dan aku lebih tenang,
karena aku memilih surga yang hakiki, ketenangan dalam keikhlasan. Sudah setahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kusebut tempat pulang, kini hanyalah kenangan. Tapi, aku tak lagi menangis. Aira tumbuh ceria. Ia hafal doa-doa, bahkan sudah lancar membaca surat pendek. Setiap malam kami berdoa bersama, dan saat aku bertanya, "Kamu rindu ayah?" Aira menjawab pelan, "Rindu, tapi ibu lebih aku sayang." Karena ibu nggak pernah ninggalin Aira. Kalimat itu cukup untuk menguatkanku melewati semuanya. Arman beberapa kali datang. Ingin kembali, ingin menebus. Tapi aku hanya tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang telah selesai dengan masa lalunya. Aku doakan Mas bahagia. Aku sudah memaafkan, tapi aku tak ingin mengulangi. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Tapi aku tak goyah. Karena bagiku, cinta yang tulus bukan berarti selalu menerima, tapi tahu kapan harus melepaskan agar hati tetap utuh. Sekarang, hidupku sederhana. Mengajar anak-anak ngaji, membantu janda-janda di kampung, dan setiap malam aku menulis jurnal syukur. Di situ kutulis, "Allah, aku pernah mencintai seorang laki-laki sepenuh hati, tapi ternyata yang pantas kucintai tanpa syarat hanyalah engkau. Maka hari ini, biarlah aku menjadi perempuan yang tak sempurna, tapi yakin bahwa jalan MU tak pernah mengecewakan. Jika ada yang bertanya, apa aku menyesal? Tidak. Karena dengan kehilangan Arman, aku justru menemukan diriku yang selama ini hilang. Perempuan yang kuat, sabar, dan mencintai Allah lebih dari segalanya. Dan surga, mungkin bukan lagi di bawah kaki suami, tapi ada dalam langkah seorang istri yang tetap taat meski hatinya pernah dihancurkan. Aku tak pernah berani berharap jatuh cinta lagi. Luka dari masa lalu masih membekas, meski tak lagi menganga. Tapi suatu sore, saat aku pulang dari mengajar ngaji, Aira berlari ke arahku sambil berseru, "Ibu, kambing-kambing itu lucu banget. Punya Om Taryo," katanya. Aku tersenyum, lalu melihat seorang pria bersarung, kulit legam, berkeringat, tapi senyumnya tulus. "Assalamualaikum, Bu Nisa. Saya Taryo. Kambing-kambing itu kadang nginjek kebun samping rumah ibu. Saya minta maaf sebelumnya." Dari perkenalan itu, hari-hari jadi lebih hangat. Taryo sering datang, bukan hanya membawa kambing, tapi membawa kehangatan yang perlahan mencairkan dinginnya hatiku. Dia tak banyak bicara, tapi sikapnya penuh perhatian. Tak pernah berani lebih, tapi selalu hadir di saat aku butuh pertolongan. Aira pun mulai lengket dengannya. Sering minta digendong, bahkan memanggil, "Om Taryo, nanti kalau Aira gede, nikahnya sama Om ya." Kami tertawa, tapi hatiku mulai bergetar. Hingga suatu hari, Taryo datang bersama ibunya. Dengan wajah malu, ia berkata lirih, "Saya bukan siapa-siapa, Bu Nisa. Saya miskin. Tapi saya ingin menyayangi ibu dan Aira, karena saya yakin Allah menitipkan mereka untuk saya cintai." Aku menunduk, menangis. Karena setelah sekian lama, ada yang tak menjanjikan dunia, tapi menjanjikan ketulusan. Kami menikah secara sederhana. Hanya di musola kecil tempatku biasa mengajar. Undangannya tak lebih dari 20 orang. Taryo meminangku bukan dengan emas, tapi dengan sebidang tanah warisan almarhum ayahnya, dan niat kuat membangun keluarga. Dan benar, 4 tahun berlalu, hidup kami jauh dari mewah, tapi penuh berkah. Dari 1-2 kambing, kami bangun usaha jual beli. Taryo rajin mencari pasar, aku urus pembukuan dan kepercayaan warga. Kami juga berhasil membangun rumah dari hasil menabung. Sederhana, tapi kokoh dan penuh tawa. Aira tumbuh dalam kasih sayang Taryo. Ia tak pernah merasa kehilangan sosok ayah. Bahkan setiap malam, Aira akan bercerita, "Om Taryo sekarang jadi ayah. Tapi ayah yang ini lebih lucu dan suka cium kening Aira." Aku tersenyum. Karena hatiku tahu, aku tak kehilangan surga. Aku hanya menunggu surga itu datang dalam bentuk yang lebih indah.
Kini, setiap malam aku duduk di beranda, menatap bintang, dan berbisik, Allah, terima kasih. Karena Engkau tak membalas sabarku dengan yang setimpal, tapi dengan yang jauh lebih baik.